A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wal hikna bis solihin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Ayuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam ini kita akan membahas perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa, evolusi kesadaran dan dialektika eksistensi manusia dalam perspektif Al-Quran dan sains. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan mengeksplorasi ontologi perjalanan jiwa, yaitu perjalanan jiwa manusia sebagai entitas yang mengalami evolusi bertahap melalui berbagai dimensi ruang dan waktu, dengan mengintegrasikan teks-teks Al-Quran dan pendekatan logika sains, termasuk astronomi juga biologi. Nah, pembahasan ini merumuskan bahwa keberadaan manusia di bumi merupakan fase fit and proper test dalam skala kosmik. Nah, nanti kita akan memperoleh analisa atau pembahasan ini nanti akan menunjukkan adanya siklus hidup yang sistematis, mulai dari pre-eksistensi, fase pematangan di bumi neraka bagi jiwa yang jahil dan zolim, dengan estimasi waktu evolusi mencapai 10,9 miliar tahun, hingga fase restorasi menjadi khalifah di bumi surga. Nah, pembahasan ini nanti juga akan menyimpulkan bahwa klasifikasi nasib jiwa pasca kematian biologis ditentukan oleh tingkat kematangan kesadaran atau yang dikenal sebagai rausul diri dan integritas perbuatan selama di bumi atau di kehidupan dunia. Ya, jadi kata kunci yang akan kita bahas pertama nafas atau jiwa, kemudian tentang evolusi, eskatologi, khalifah, sains, dan Quran gitu ya. Baik, kita akan coba membahas dari awal balada eksistensi manusia sebagai perjalanan jiwanya. Yang pertama yang perlu diketahui yaitu tentang genesis kesadaran. Eksistensi nafas yang biasa diartikan sebagai jiwa atau diri itu bersifat primordial. Ya, bahwa proses penciptaan jiwa tidak dipersaksikan kepada siapapun dan terjadi simultan dengan penciptaan semesta materi. Secara logis, jiwa mendahului raga sebagai cetak biru kehidupan atau cetak biru kesadaran. Nah, kita lihat ayatnya surat Al-Kahfi 51.
Ini ayatnya belum keluar. Belum keluar, Pak. Bentar. Ya. 18 ayat 51. Ya, silahkan. Monggo, Kak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi ayat 51. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Ya, aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri, jiwa atau anfus mereka. Bahwa penciptaan jiwa atau nafas merupakan peristiwa metafisika yang sangat rahasia. Ya, jadi penciptaan jiwa itu bersifat Si Masih ya. rahasia. Bahwa manusia tidak dihadirkan untuk menyaksikan penciptaan langit, bumi, maupun penciptaan diri mereka sendiri. Ya, nah, kalau begitu atau jiwa ya atau jiwa itu eh, diciptakan dengan fitrah. Jadi jiwa diciptakan dengan fitrah transendental namun membawa beban awal berupa sifat zolim dan jahil gitu ya. Jadi jiwa itu diciptakan dengan fitrah tapi membawa beban gitu. Beban awal. Beban awalnya apa? Zolim dan jahil. Ya. 3372. 3372. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Hmm. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ya, sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Maka secara ontologis jiwa harus melalui fase pematangan. Ketetapan awal menunjukkan bahwa mayoritas jiwa akan melewati fase panas, ya, atau yang dikenal sebagai purifikasi di neraka terlebih dahulu sebelum mencapai derajat kesadaran yang stabil atau yang disebut sebagai mutmainnah. 197172. Mas Agung siapa Mas Agung? Ya, monggo Ika langsung di absen siapa ke yang lain monggo di oper. Izin, Bang Aar boleh? izin. Ya, Pak Saleh. أعوذ Pak Saleh, بالله من الشيطان monggo Pak الرجيم. Saleh. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ya, hal Sadaqallah. itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ya, jadi jiwa harus melalui fase pematangan sebagai ketetapan awal yang menunjukkan bahwa mayoritas jiwa itu harus melewati fase panas namanya. Fase pemanasan. Cuman ayatnya dikatakan mendatangi neraka gitu ya.
sampai dia nanti jiwanya tenang, stabil atau mutmainnah. Nah, hal berikutnya yang harus diketahui berkaitan dengan hukum kausalitas. Kausalitas. Setiap jiwa diciptakan dengan sebuah lintasan evolusi yang bertujuan untuk memurnikan diri, disebut sebagai zakah atau zakat. Prosesnya adalah yang pertama, fase pematangan atau yang disebut dengan purifikasi istilahnya itu. Ya, kita lihat surat Sajdah 32-13. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuknya. Akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Ya, Sadaqallahul berdasarkan surat Sajdah ayat 13, setiap jiwa memiliki potensi kesempatan melewati fase panas yang disebut sebagai jahanam sebagai proses pematangan bagi jiwa yang masih bersifat zolim dan Dan jahil. Jahil. Ya. Nah, Betul. berikutnya berkaitan dengan siklus kehidupan. Perjalanan ini melibatkan transformasi melalui 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan sebagai bentuk pendewasaan jiwa dari level jiwa amarah, instinktif menuju lawamah, self-kritikal hingga mencapai mutmainnah, jiwa stabil. Gitu ya. Surat Ghafir ayat 11. Ghafir itu 40 ya. Ya, 40:11. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah suatu jalan untuk keluar?" Sadaqallah. Ya, kenapa hidup 2 kali, mati 2 kali, dan masuk neraka? Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Adakah sebuah jalan untuk keluar bagi kami dari neraka? Berarti siklus pertama dia di neraka karena jiwanya amarah. Siklus kedua juga masih di neraka karena masih lawamah. Baru dia bisa lepas dari neraka menuju surga ketika jiwanya sudah mutmainnah. Ya, sudah stabil. Al-Fajr 89:27. 89 apa 98? 89:27 sampai 30. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Iya, jiwa baru bisa lepas dari neraka ketika mencapai mutmainnah atau jiwa yang stabil. Ya. Nah, berikutnya
kita bicara tentang antropologi metafisika. Dari molekul menjadi khalifah. Secara ontologis, raga manusia dibangun dari unsur material yang diistilahkan sebagai malaikat dalam skala molekuler. Ya, para malaikat atau para molekuler ini mereka yang bersedia bercampur membentuk struktur biologis yang kemudian akan menjadi wadah bagi sang khalifah. Surat 2, 30-34. Sekali lagi ya, nanti habis Oh, ini silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Sadaqallah. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang dilahirkan dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk orang-orang yang kafir. Ya. Jadi ada mereka yang bersedia bercampur membentuk struktur biologis yang kemudian menjadi wadah bagi khalifah. Ya. Nah, sementara ada yang lain yang disebut sebagai iblis. Iblis sebagai entitas murni. Kalau malaikat adalah mereka yang bersedia bercampur membentuk struktur biologis. Nah, sebaliknya iblis sebagai entitas murni, entitas yang menolak pencampuran, tetap pada kemurnian energinya, namun terjebak dalam kesombongan ontologis. Aba wastakbaro. Ya, aba wastakbar. Ia enggan dan dia sombong atau takabur. Nah, berikutnya kita cerita metodologi penciptaan. Di dalam Quran atau Quran membedakan dua metode penciptaan manusia.
Yang pertama penciptaan ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan, penciptaan awal tanpa contoh. Ya, dalam istilah Quran disebut sebagai bada'a. Bada'a itu inovasi orisinal gitu. Ya, inovasi orisinal. Nah, penciptaan bada'a, penciptaan dari ketiadaan dan tanpa contoh, itu seperti penciptaan yang ditumbuhkan langsung dari unsur bumi. Misal, ya, misal. Surat Nuh 71-17. Halo, Ya, boleh yang Saleh lain? dioper ke siapa, Mas Saleh? Boleh? A'udzubillahi Dioper yang minasyaitonirrajim. lain boleh? Boleh. Boleh? Dioper? Ya, Silakan. silakan Pak. Ke siapa Pak? Disebutin aja. Siapa ya? Pak Gatotan pilih aja deh. Pak Gatot, monggo Pak Gatot. Siap. Nah, Gatot aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nuh ayat 17. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Dan Allah menumbuhkan kamu dari bumi. Minal ardi itu bumi tanpa nyebut unsur tanahnya. Allah menumbuhkanmu dari bumi dengan pertumbuhan yang baik. 15-19. Dan telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Ya, ini penciptaan bada'a, penciptaan dari ketiadaan tanpa contoh. Nah, ada metode penciptaan replikasi. Replikasi itu berarti pengulangan, disebut sebagai bada'a. Kalau bada'a pakai ain itu tanpa contoh orisinal. Ada penciptaan bada'a. Bada'a itu replikasi atau pengulangan. Proses pengulangan penciptaan melalui kelahiran biologis atau juga bisa transfer kesadaran dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Kita lihat ayatnya ya. 10:34. Monggo, Pak Gatot mau Saya dioper ke siapa? siap. Ke Pak Syafi'i, monggo. Pak Syafi'i monitor. Oh iya Pak Gatot, terima kasih. Sama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10 ayat 34. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali? Katakanlah, Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan yang selain Allah? Nah, ini penciptaan replikasi. Sifatnya pengulangan. Kalau yang tadi, nah itu inovasi orisinal, penciptaan ex nihilo atau penciptaan dari ketiadaan tanpa contoh. Nah, di ayat ini menerangkan bahwa ada penciptaan yang sifatnya pengulangan. Katakan, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk? Ya, yabda'ul kholqo, yabda'u, bada'a yabda'u. Itu memulai penciptaan makhluk tetapi sifatnya pengulangan. Kemudian mengulanginya kembali, katakan Allah lah yang memulai penciptaan. Nah, Qulillahu yabda'ul kholqo summa yu'idu. Jadi ada penciptaan awal tanpa contoh, ada penciptaan pengulangan.
Nah, penciptaan pengulangan ini melalui reproduksi biologis atau lewat transfer kesadaran dari bumi lain. Juga bisa dari dimensi yang lain. Menuju bentuk fisik yang baru. Ya, gitu menuju fisik yang baru. Coba lihat surat ini Yunus sudah ya. Ibrahim 48. Ibrahim 48, 14, 48. Monggo Pak Syafi'i lanjut dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 14 ayat 48. Yaitu, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar, berkumpul menghadap kehadiran Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, ini berarti transferan dari bumi yang lain. Yang lain. Surat 21, 104. Halo? Surat 21 ayat Ya. 104, yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ya. Berarti manusia dibentuk dari unsur molekuler yang sangat kompleks. Entitas yang bersedia berintegrasi membentuk struktur organik akan menjadi khalifah karena memiliki akumulasi pengalaman mengenali semua nama atau yang disebut sebagai potensi sains atau ilmu. Seperti yang tadi diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 30, 31 sampai 34. Nah, berikutnya yang perlu diketahui berkaitan dengan bumi sebagai tempat kehidupan manusia gitu ya. Nah, bumi itu adalah ibarat lab, laboratorium uji, fit and proper test. Kenapa? Karena tujuan utama eksistensi manusia di dunia adalah pengujian kualitas amal, pengujian kualitas perbuatan, ya, pengujian kualitas karya. Surat 67 ayat 2. Oh, Pak Syafi'i mau dioper siapa? Silakan. Pak Darsono mungkin. Pak Darsono monitor. Ya Pak, makasih Pak Tabii. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mulk ayat 2. Yang dijadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kedengeran Pak suaranya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Pak Ustaz nggak terdengar suaranya Pak. Di kita sih keluar Pak. Ya, sudah selesai? Sudah. Oke. Sudah Pak. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia mengujimu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa maha pengampun. Jadi tujuan utama eksistensi manusia di bumi adalah pengujian kualitas amal. Nah, Allah memberikan bekal kepada manusia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Ya, serta petunjuk wahyu sebagai tolak ukur kelulusan. 1678. Oh, dilanjut dulu Pak Darsono agak kenceng. Ya, kenceng dikit kayaknya. 1678. Ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari Nggak kedengar perut Pak Agung ke ibumu saya. dalam keadaan
kadang tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, Halo? dan hati, agar kamu bersyukur. Di kita kedengeran Pak, Gimana, Pak? sudah terus baca. Ada, Kang. Sudah Pak, sudah terdengar Pak Ustadz. Udah, Sudah selesai? Sudah. udah, Oke. Pak. Ya, jadi ketika manusia itu menjalani kehidupan di dunia sebagai pengujian kualitas amal, Allah memberi bekal berupa potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Penglihatan, Hati. Ya, hati. juga bisa dilihat 17:36. Halo, Mar. Siapa? Halo, Mar. Pak Ardi. Ya Pak, Ya, makasih silakan. Pak Darsono. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diganti Surat aja Pak, saya nggak 17 bisa dengar Pak. Pak Ar sekarang Pak. Pak Ar. Siapa? Izin Pak Ip. Surat 17 Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, gitu. Ya. Nah, keberhasilan manusia kemudian bakal diukur melalui 4 peringkat kelulusan. Ya, jadi pada akhirnya nanti keberhasilan manusia diukur melalui 4 peringkat kelulusan. Lulus yang pertama mumtaz. Mumtaz itu cum laude. Cum laude. Nanti titelnya mukmin muttaqin. Ya, jadi ada manusia yang lulus. Lulusnya cum laude. Titelnya mukmin muttaqin. Mukmin muttaqin inilah yang meraih kesadaran tertinggi dan langsung menuju surga. Langsung menuju surga. Dan bebas milih surganya. Bebas memilih surga di mana yang dia kehendaki. Luasnya seluas langit bumi. Silahkan bebas mau dipilih mau di galaksi mana. Ya. Surat 39 ayatnya 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Insya Allah. Lanjut. 74. Pak Ar. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ya, jadi mereka yang lulus cum laude, titelnya mukmin atau muttaqin, itu yang meraih kesadaran tertinggi dan langsung menuju surga.
dan diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang dikehendaki. Berarti surganya nggak satu, banyak. Silahkan gitu ya, pilih lokasi masing-masing. Lulus yang kedua, jayid atau normal. Jahit. Nah, yang lulus normal titelnya muhsinin. Sini. Muhsin atau muhsinin. Ya, muhsinin adalah mereka yang dominan berbuat baik. Ya, muhsinin adalah mereka yang dominan berbuat baik. Ada orang baik banget di dunia, Pak. Namanya muhsinin. Dan mereka juga akan mendapatkan syafaat. Nah, muhsin itu akan lulus dengan predikat baik dan masuk surga dengan jalur akselerasi atau yang disebut dengan muqarrabin namanya. Ya. Jadi lulus melalui jalur akselerasi gitu. Tapi surganya ditetapkan tidak seperti yang pertama. Kalau pertama kan pilih surganya. Kerabat ya. 5, 6, Kerabat. 11. Nggak boleh milih ini mah. Oh, Par, dioper siapa, Par? Izin oper ke sebentar Pak, izin Pak. Ke Ibu Leni. Bu Leni, silakan Bu Bu Leni. Leni Ya, Indiawati. terima kasih Pak Aang. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah. Namanya muqarrabun. Muqarrabun atau muqarrabin. 51, 15. Lanjut, Betty. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air. Lanjut, Bu. Oke. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin. Baik. Nah, muhsinin itu adalah mereka yang dominan berbuat baik dan mendapatkan syafaat, lulus dengan predikat tadi, predikat baik. Nah, masuk surga dengan jalur akselerasi. Nah, lulus yang ketiga, makbul. Makbul itu diterima, tapi lulusnya bersyarat. Ya, jadi ada jiwa-jiwa yang lulus bersyarat. Predikatnya muslim. Jadi yang paling tinggi itu mukmin. Yang di bawahnya muhsin. Di bawahnya muhsin muslim. Nah, muslim adalah mereka yang masih membutuhkan penyempurnaan di bumi lain. Kalau di sekolah tuh ada remedial. Kenapa? Karena mereka lulus tapi bersyarat. Dan diberikan kesempatan di bumi lain untuk penyempurnaan, di karantina dulu ya. Di bumi lain. Nah, ada nasib yang keempat. Maaf, Anda tidak lulus. Ya, atau gagal. Titelnya khosirin. Khosirin atau husrin. Khosirin adalah mereka yang harus kembali ke fase pematangan di bumi neraka. Jadi balik lagi ke fase pematangan di bumi neraka untuk memproses ulang struktur jiwanya, yaitu jiwa yang gagal dan harus kembali ke proses pematangan di neraka selama berabad-abad. Jadi muter lagi. Ya, 7431. Monggo boleh nih, mau dioper siapa boleh nih? Bu Eti Sumiati. Terima kasih Bu Leni.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat 74 ayat 31. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin. Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Kehalang, Pak, maaf. Ya, lanjut. Bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang yang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah memberi sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Sakor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Wa ma ja'alna ashabun nari illa malaikatan. Dan tidaklah kami jadikan penghuni neraka itu melainkan dari para malaikat. Malaikat. Jadi ada para malaikat yang menjadi penghuni neraka. Siapa tadi jiwa-jiwa yang gagal? Dia mesti balik ke neraka. Ya. Sekali lagi, bagi jiwa yang gagal, mereka akan mengalami siklus 2 kali mati dan 2 kali hidup dan masuk neraka. Nah, berapa lama mereka akan berada di neraka, Bu? Berdasarkan terminologi Ahqoba dalam Quran surat An-Naba 78 ayat 21 sampai 26. Nanti kita bisa melihat kalkulasi waktu evolusi jiwa yang sangat panjang. 78, 21, 26. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 78 ayat 21. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Ada tempat pengintai. Terus? Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Lanjut. Belum muncul, Pak. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Berapa lama, Bu? Itu berapa ya? Lama. Berapa lama, Bu? Berabad-abad. Miliar ya, berapa? Berabad? Berabad-abad lamanya. Oke. Ya, jadi mereka yang gagal akan kembali masuk neraka berabad-abad. 1 abad atau gini. 1 abad berapa tahun? 1 abad 100. 100 tahun. Oke. Berarti kalau berabad-abad minimal berapa abad? 300. 3, berarti 300 tahun. Jika 1 hari di dimensi lain, di dimensi yang lebih tinggi setara dengan 50.000 tahun. Ya, coba lihat. Ya. 70 ayat 4. Masih terus atau di... Terserah Ibu. Boleh, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 70 ayat 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ini ada 28 peserta, Bu. Oh Ya. iya. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari. Kadarnya 50.000 tahun. Jadi 1 hari di dimensi tinggi setara dengan 50.000
tahun. tahun. Nah, sementara tadi proses pematangannya di neraka minimal berapa abad? 300 tahun, 3 abad. 3 abad kosmik. Maka estimasi waktu pematangannya mencapai kurang lebih 10,96 miliar tahun. Tahun. Ya, nah Ya, angka ini selaras dengan rentang waktu astronomis pembentukan benda-benda langit dan evolusi biologis di bumi. Dalam fase ini jiwa berpindah-pindah kendaraan, tobakin, Tobakin. mulai dari biota laut sampai darat. Ya, Dan itu prosesnya memerlukan ya waktu sekitar segitu. Usia ya, usia langit bumi kan sekitar 13 miliar tahun. ya. Ya, 8419. Silakan mungkin Pak Hendra. 8419. Pak Hendra. Pak Hendro apa Pak Pak Hendra? Pak Hendro. Pak Hendra. Monggo Pak Hendro. Oh, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Insyiqaq ayat 19. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ya, butuh rentang waktu berapa lama untuk bisa mengendarai semua nama, Pak? Tadi berapa miliar tadi? 10,9 miliar 10,6 tahun, Pak. Ya, Waduh, jadi lama cukup ya. 2 kali aja masuk nerakanya, jangan diulang lah lagi. Ya, Lama kan sekali. mesti nunggu bumi berikutnya, karena bumi ini kan baru 13 miliar. Ya, Ya, satu putar aja 10 miliar, gimana? Kalau kita balik lagi, ya mesti pindah ke bumi lain nanti nerakanya. Ya, oke, balik lagi ke jiwanya tadi ya. ya. Al-Quran juga menggunakan istilah yang berbeda untuk merujuk kepada tahapan evolusi manusia. Tahapan yang pertama itu disebut sebagai An'am. Bintang. An'am. An'am adalah sebutan bagi jiwa yang belum memiliki potensi pendengaran, penglihatan, dan pemahaman yang aktif, yaitu fase janin atau degradasi moral. Ini disebut sebagai An'am. Jadi ketika manusia masih janin, itu setara dengan An'am. Atau manusia yang mengalami degradasi moral juga tetap disebut An'am. Surat 39 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Az-Zumar ayat 6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia menjadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya pasangannya, dan dia menurunkan untukmu 8 pasang ras manusia yang bersifat binatang. Ya, atau berstrata binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan.
Ketika manusia masih janin di dalam perut ibu, maka dia berada dalam 3 kegelapan. Pendengaran, kegelapan penglihatan, kegelapan pemahaman hati. Maka dia stratanya masih binatang ternak. Ya. Nah, sama halnya ketika orang sudah lahir ke dunia, tapi masih belum menggunakan potensi pendengarannya, penglihatan, dan pemahaman hatinya, maka tetap dia bertahan di strata binatang. Ya, surat 7, 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi bertahan di mana, Pak? Bertahan di binatang Oh, binatang ternaknya. ternak. Ya, ketika mereka tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. 8:22. Monggo kalau mau dioper, Pak Indro, ke siapa? Sekali lagi, Pak. Monggo, silakan. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan bisu yang tidak mengerti apapun. Ya, ini bahkan seburuk-buruk binatang. Gitu ya. Nah, itu derajat manusia pertama di posisi am. Ketika dia belum menggunakan, memaksimalkan potensi pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Nah, naik level berikutnya dipanggil sebagai nas. Nas ya. An'am, kemudian an-nas. Nas itu manusia dalam fase sosial yang cenderung pelupa dan belum mengenal petunjuk wahyu secara mendalam. Ya, belum kenal Quran. Surat 2 ayatnya 23. Boleh dilanjut Pak Joko sudah belum ya tadi? Pak Joko belum. Belum, silakan Pak Joko, monggo. Terima kasih Pak Indro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu dalam keraguan tentang Quran. Mau belajar Quran nggak, Pak? Enggak. Enggak, orang ragu. Maksudnya ini percaya. Iya, orang ragu. Jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran. Orang yang ragu terhadap Quran, mau nggak belajar Quran? Tidak mau. Hah? Nggak mau. Nggak mau, ngapain? Ya, jika kamu ragu terhadap Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat saja semisal Quran. Sok aja penolong-penolong jika kamu benar. Nah, coba terusin kalimatnya, Pak. Maka, jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu,
yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, manusia di sini apa sebutannya? Nas. Nas. Nas, Fa'ilam taf'alu walan taf'alu fatakun narol lati wakuduhan nas. Nas. nas, Jadi manusia nas, manusia dengan sebutan anas, itu adalah orang yang masih ragu lagi terhadap Al-Quran. Quran. Maka dia derajatnya apa? Sebutannya Nas. Nas, manusia batu. batu, Manusia batu. batu. Ya, nah berikutnya ketika manusia itu dalam proses belajar dan mau menundukkan diri atau namanya ingsun, mulai belajar dan menyerap nilai-nilai Quran, maka disebut sebagai insan. Insan, Insan. Ya, ketika manusia dalam proses belajar dan belajar menundukkan dirinya, mulai menyerap nilai-nilai Quran, maka dia naik menjadi insan. 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 55 1 sampai 5. Bu, Bu Tidak. Dalina, Bu siapa Pak Joko? Dalina. Bu Zalina, monggo, ada monitor? Pak, suaranya kecil apa enggak? Enggak, jelas Bu Dalina. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surah Ar-Rahman ayat 1. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahman. Terus Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. nah, siapa yang belajar Quran? Manusia yang Al-Insan. Nah, kholaqol Insan. insan. Ayat 4. Mengajarnya pandai berbicara. Bicara apa? Bicara bayan. Bayan Bicara apa? penjelasan Al-Hikmah. Penjelasan apa? Quran. Quran, Ibu. Jadi insan itu orang yang diajarkan Quran. Orang yang mau belajar dan menyerap nilai-nilai Quran. Ya, sehingga si insan ini pandai apa? Berbicara Pandai bicara tentang Al-Quran. Quran. Pandai menjelaskan Quran. Udah jadi insan. Walaupun si insan ini masih mungkin kepleset. Halo? Ya. Iya, masih mungkin kepleset juga. Iya. Ya, soalnya dalam proses belajarnya kan bisa nggak Salah. istiqomah tuh di tengah-tengah, mental bisa nggak? Bisa. Bisa. Mental lagi, balik lagi ke belakang. Aduh, gimana ya? 86. Insan ya. Lanjut Bu. Surah Al-Insyiqaq ayat 6. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Ya. Kalau nggak sungguh-sungguh nyampe nggak ke tujuannya, Bun? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Iya. Di awal semangat, di tengah-tengah udah loyo. Aduh, nggak sampailah ketemu Tuhannya. Ya. Nah, level yang berikutnya sebutannya namanya Bashar. Bashar. Keempat ya Pak. Keempat ya Ustaz ya. Keempat Halo? dasar ya. Keempat ya Pak Ustaz ya. Iya, keempat. Yang pertama kan titelnya apa? An'am. Sebutannya An'am. An'am. Terus naik Anas. Anas. Naik Al-Insan. Insan. Nah, di atas Al-Insan namanya Al-Bashar. Al-Bashar. Ya, Bashar adalah puncak kesempurnaan fisik.
dan integritas keimanan seperti Nabi Rasul. 18 110. Monggo, Bu Dalina mau lanjut atau mau dioper? Lagi boleh lah, Pak. Silakan. Baik. Surah Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Katakanlah sesungguhnya aku ini seorang manusia. Nah, manusianya menggunakan kata apa? Basyaron. Kul innama ana basyarun. Sesungguhnya aku ini adalah seorang basyarun, manusia sepertimu, yang diwahyukan kepadaku. Bahwasannya sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Nah, basyarun adalah orang yang sempurna atau manusia yang sudah sempurna, baik fisik maupun imannya. Isinya wahyu. Ya, jiwanya berisi wahyu. Atau yang disebut sebagai basyaron sawiyah. Ya, manusia sempurna. Nah, kira-kira kita udah di posisi mana nih? Udah di basar atau masih di insan atau masih di enas? Ya, enas itu masih pelupa, masih ragu gitu kepada Quran tadi. Halo? Ya, Pak. Ya. Nah, kembali ke perjalanan jiwa. Berarti perjalanan jiwa kita ini sudah. Halo? Wana basaru Udah tua, jiwa kita ini udah tua pas sebetulnya. Ya. Udah tua banget, ya seumur usia langit bumi lah. Udah kelewatan pelakuannya. Seusia langit bumi. Seusia langit dan bumi. Ya, coba kita korelasikan. Korelasi kosmologis antara usia alam semesta dengan jiwa ya. Bentrok nggak ya? Data saintifik menunjukkan usia tata surya kita sekitar 4,6 miliar tahun. Sedangkan alam semesta, langit bumi, dihitung dari Big Bang itu 13,8 miliar tahun. Nah, dalam perspektif Al-Quran, angka ini selaras dengan terminologi ahqoba tadi. Jadi jiwa-jiwa manusia sebelum jadi khalifah, dia harus melalui proses pematangan. Di jahanam tadi ahqoba, berabad-abad. Ya, proses pematangan jiwa di jahanam tadi, itu yang secara etimologi artinya jahanam itu sumur yang dalam. Sumur yang dalam. Ya, sumur yang dalam atau jahannama mirsoda itu juga sebenarnya adalah itu cerita lubang hitam. Halo? Black hole. Pernah dengar Ya, itu black lubang hitam, Bu? hole. Iya. Jadi jiwa-jiwa itu nanti, bukan nanti dulu, ya, pernah mengalami ahqoba tadi masuk ke jahanam. Jahanam itu artinya sumur yang dalam atau lubang yang dalam atau lubang hitam yang kalau masuk ya kapan baliknya nggak tahu. Nah, itu memakan waktu miliaran tahun cahaya hingga jiwa tersebut siap direstorasi kembali ke bentuk manusia yang sempurna. Ya. Kenapa mesti di jahanam? Ya karena kalau di bumi kita masih muda. Baru 4,6 miliar, Bu. Sementara jiwa untuk bisa menempati raga manusia sempurna itu harus melewati 2 kali pematangan minimal tadi. Ya.
Itu total waktunya 10 miliar, 96. Kan satu putarannya itu kan dua kali putaran kan gitu. 2 kali masuk neraka gitu. Nah, 2 kali masuk neraka itu 10,96 miliar tahun. Karena sifatnya ahqoba tadi. Nah, semua jiwa kan berkendaraan tadi bertahap kan? Dari mulai biota laut, hewan laut, terus sampai ke darat, sampai ke raga manusia yang sempurna. Purna. Dan yang penting juga diketahui berkaitan dengan klasifikasi dan pertanggungjawaban jiwa. Jadi setelah peristiwa pemisahan entitas jiwa dari raga nanti, nah perjalanan jiwa nanti akan masuk ke fase akuntabilitas. Ya, berdasarkan draft gitu. Atau berdasarkan catatan hidup perjalanan ketika di dunia. Halo? Ya. Halo. Ya kan tadi di dunia itu kan bumi sebagai lab kan? Ya. Nah gitu. Nah nanti kan nilainya akan dibuka nanti. Ya. Nah ketika nilainya dibuka, jiwa manusia terbagi menjadi 2 kelompok besar berdasarkan fungsionalitas kesadarannya, Pak. Ada kelompok non-akuntabel, yaitu fase penundaan. Ya, kemudian ada kelompok akuntabel. Apa tuh istilahnya dalam bahasa kita? Jadi jiwa nanti kepecah dibagi 2 gitu. Nah, ada kelompok yang non-akuntabel. Kelompok ini adalah jiwa-jiwa yang belum mencapai ambang batas kedewasaan rasional atau rasul dirinya belum bangkit gitu. Siapa misalnya? Misalnya anak-anak yang belum balik meninggal. Nah, itu masuk kepada kelompok non-akuntabel. Atau ada orang lahir penderita disabilitas mental. Ya, maaf. Boleh nyebut idiot nggak ya? DS, Down syndrome misalnya. Atau gila. Ini juga nanti kalau mati masuk kelompok non-akuntabel. Ya. Dan mereka yang hidup dalam keterasingan informasi disebut sebagai fatrah. Tidak ada informasi. Nah, ketika mereka nanti mati, itu masuk kelompok non-akuntabel. Masuk ke fase penundaan. Dan akan dilahirkan kembali menjalani kehidupan yang normal. Ya, kalau kita lihat surat 17 ayat 15, atau di surat 17 ayat 15 ditegaskan bahwa hukuman tidak akan diberikan sebelum datangnya petunjuk Rasul. Gitu. Nah, dalam konteks ini Rasul juga dimaknai sebagai hati yang suci atau potensi kecerdasan spiritual yang ada di dalam. Ya, konsekuensinya apa? Mereka tidak masuk surga maupun neraka secara langsung, melainkan akan dikembalikan ke fase awal kehidupan. Ya, jadi lahir lagi sebagai bayi melalui proses apa? Melalui proses kebangkitan biologis. Nah, orang nyebutnya reinkarnasi biologis. Ya. Surat An-Nahl 70. Ya, An-Nahl 70. Untuk mendapatkan kesempatan pematangan kesadaran di siklus berikut. Ya, coba lihat An-Nahl 70. An-Nahl 16:70. Oh, Bu Dalina mau dioper siapa? Tadi Pak yang belum. Pak J sudah? Pak J monitor. Biasanya ada Zoom lain biasanya Pak J. Udah Zoom. Pak Saleh? Pak Saleh udah tadi. Udah. Boleh. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi suatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Allah menciptakanmu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Umur yang paling lemah umur berapa? Baik, Bayi. Kenapa pikun? Bayi. Dikembalikan ke bayi. Kenapa ke pikun di sini ya? Gitu. Umur yang lemah itu posisi bayi. Nah, itu tadi. Jadi kelompok non akuntabel tadi ya. Non-akuntabel. Nah, ada kelompok yang kedua, kelompok yang akuntabel. Fase konsekuensi logis. Jiwa yang telah mencapai kedewasaan, jadi hidupnya normal nih. Ya, normal, sehat fisik, sehat mental. Dan memiliki tanggung jawab penuh atas persepsinya. Nah, kelompok ini terbagi nanti dalam hierarki prestasi spiritualnya nanti. Jadi orang yang hidupnya normal, sehat fisik, sehat mental gitu ya. Nah, ini nanti kalau mati ada hierarki prestasi. Yang pertama golongan summa cum laude atau yang tadi disebut ya, Pak ya? sebagai mukorrobun. Nah, mukorrobun adalah mereka yang berhasil mengakhiri siklus daur ulang kehidupan. Oh, dalam bahasa lain sudah selesai dengan dirinya, tinggal kembali pulang ke rahmatullah. Udah masuk ke nirwana, nggak balik lagi, Pak. Nah, golongan yang summa cum laude ini telah bertransaksi total dengan Allah syaratnya. Jadi orang yang bertransaksi total dengan Allah, ya selesai itu perjalanannya, Pak. Tidak ngulang-ngulang lagi. Tapi berat. Ya, karena harta dirinya hanya untuk Allah gitu. 9 ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Ya. Jadi kelompok yang akuntabel terbagi menjadi beberapa hierarki prestasi. Ya, golongan yang summa cum laude ini tadi mukminin mutakin. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin harta dan diri mereka. Jadi mukmin di ayat ini yang menyerahkan, yang sudah menjual harta dan dirinya untuk Allah. Full. Wah, belum sanggup kita mah. Separuh aja berat. Seperlima juga masih berat kita mah. Dan itulah kemenangan yang besar. Masih 2,5%. Iya. 2,5% aja berat. Mukmin itu sudah 100% harta dan dirinya untuk Allah. Nah, golongan yang kedua muhlisin. Muhlisin, jiwa yang dominan berbuat baik tadi. Yang ketiga ada ashabul yamin, muslimin. Ya, kelompok yang selamat tapi nilainya ya minimal 60% lah gitu. Nah, dia harus melewati apa tadi? Remedial ya. Nah, yang repot ashabus simal.
Ashabus Shimal itu yang khosirin, yang rugi gitu. Mereka Rugi. yang gagal memenuhi standar minimal kesadaran spiritual dan terjebak dalam egosentrisme materi. Jadi energinya masih di bawah 200. 50 ke bawah. Ini mah nggak bisa. Dia mesti melewati fase pematangan ulang di neraka jahanam tadi ya. Ya, Nah, waktunya gitu. terlalu jauh. Nah, berikutnya juga nanti berkaitan dengan tipologi kegagalan jiwa. Nah, si penghuni Ashabus Shimal ini, kan ada yang keempat Ashabus Shimal nih ya. Ya, empat. Si penghuni Ashabus Shimal ini diklasifikasikan berdasarkan jenis hambatan kesadarannya. Nah, siapa yang masuk Ashabus Shimal? Pertama, Yahudi. Yahudi dalam arti dogmatis kaku. Dogmatis dan sifatnya kaku. Kaku. Ya, bukan Yahudi agama Yahudi ya. Yahudi konsep. Dalam bentuk sifat. Nah, Yahudi itu membunuh esensi wahyu demi kepentingan kelompoknya gitu. Jadi Yahudi itu orang yang suka membunuh esensi wahyu demi kepentingan kelompok. Nah, yang kedua Nasrani. Nasrani itu abstain. Jadi Nasrani itu adalah orang yang abstain atau emosional. Emosional. Ini sifatnya saya bilang bukan KTP ya. Nah, Nasrani itu orang yang cenderung pada perasaan, namun sering terjebak dalam sektarianisme gitu. Nah, ada yang kelompok yang ketiga namanya munafik. Munafik itu dualisme. Munafik ini adalah orang yang retak antara lahiriah dan batiniah. Hatinya terkunci gitu, bimbang dia itu, terombang-ambing gitu. Nah, yang keempat itu masuk ke golongan kafir. Kafir itu egois dan tertutup. Ya, karena kafir secara etimologi artinya menutup diri. Ya, jadi golongan yang masuk Ashabus Shimal itu ada 4 lagi ya tipologinya. Yahudi, Nasrani, munafik, dan kafir. Yahudi maksudnya adalah dogmatis kaku. Orang yang suka membunuh esensi wahyu demi kepentingan kelompok. Nasrani adalah artinya orang yang abstain atau emosional, cenderung kepada perasaan tapi sering terjebak dalam sektarianisme. Munafik, ini orang yang punya sifat dualisme. Bimbang, retak antara lahiriah, batiniah, hatinya tertutup, terkunci. Dan orang-orang kafir, orang yang ego, tertutup, yang menutup diri dari informasi. Nah, berikutnya ada musyrik. Musyrik itu adalah orang yang menduakan otoritas hukum Allah dengan otoritas lain, baik secara esensi maupun sosiologis. Nah, kemudian ada lagi orang fasik. Fasik itu orang yang merusak tatanan sosial dan juga merendahkan nilai-nilai transendental. Jadi ada 6 ya, ada 6 kategori atau tipologi kegagalan jiwa yang nanti masuk kategorinya Ashabus Shimal. Nah, Ashabus Shimal ini termasuk di dalamnya adalah para mutrafin. Jadi orang-orang yang atau para mutrafin itu juga masuk ke Ashabus Shimal. Ya, mutrafin itu adalah kaum elit, kaum elit yang bersekongkol. Di dalamnya ada konglomerat, ada politisi, ada pejabat tinggi negara di dalamnya yang suka membuat kerusakan di bumi ya, dan menimbulkan bencana. Itu masuk ke kategori Ashabus Shimal. Ya, coba kita baca ayatnya ya, Ashabus Shimal. Suratnya 56, ayatnya 45. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Mutrafin itu kaum yang hidupnya bermewah-mewah. Mewah. Nah, coba lihat dari part 1.
Dan pada golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Nah, ini ashabus shimal nih. Jadi jiwa-jiwa yang gagal. Gagal. Terus, Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih. Dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. nah, Sungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? mereka nggak percaya ada Nggak percaya ada kebangkitan. kebangkitan. Makanya hidup suka-suka. Hidup suka-suka. Suka-suka. Dan mereka masuk ke golongan ashabus shimal atau golongan jiwa-jiwa yang gagal gitu. Kiri, iya. Karena Gagal. dampaknya kan sangat merusak. Bahkan kehancuran peradaban bangsa itu juga gara-gara munculnya kaum mutrafin. Mutrafin. Dan susah sekarang, bukan susah sih ngelawannya, mereka udah bersekongkol tuh. Oke, Udah kokoh. jadi perjalanan jiwa adalah balada panjang menuju kematangan. Kematian hanyalah gerbang menuju klasifikasi yang lebih adil berdasarkan ilmu dan iman. Berdasarkan iman dan amal. Nanti akan dicek amalnya. Ya, ketika kita mati nanti, kita di posisi mana nih? Cum laude, atau lulus normal, atau lulus bersyarat, atau gagal. Nah, kalau gagal, ya dia mesti ngulang nih, ngerayap lagi, koba lagi. Nunggu bumi berikutnya, atau dipindahin ke bumi lain. Gitu, Pak Agung. Nah, nanti kalau mau lanjut, bersambung ke bagian kedua, perjalanan jiwa setelah kematian. Ya, kemana perginya nih? Gitu. Itu sementara, Pak Agung. Ya, Ada waktu 10 menit ya buat tanya jawab. Monggo. ya. Monggo di part pertama ini, jika ada yang mau bertanya, dipersilakan langsung saja di open mic-nya. Assalamualaikum Pak Arif, Anya. Siapa dulu? Bu Rita, monggo. Saya. Assalamualaikum. Pak Aib mau bertanya. Nah, ketika jiwa ini dalam predikat muslim, berarti kan terjadi penyempurnaan. Nanti akan dikarantina di bumi lain gitu ya Pak Aib? Ya. Di Quran surat ini di Ali Imran 102. 1448 ayatnya. 1448. Iya, di bumi lain. Bumi diganti dengan bumi lain. Ya. Nah, itu maksudnya di karantina di bumi lain tuh maksudnya penjelasannya seperti apa di Al-Qur'an? Kan kalau misalnya kita wafat ingin dalam keadaan muslim. Tapi di sini predikat muslim minimal. Oh, minimal muslim. Ya, jadi wafat itu bukan wafat sih, mati itu minimal dalam keadaan muslim. Muslim ya. Syukur-syukur muhsin, syukur-syukur mukmin. Muslim itu minimal. Minimal. Oh, jadi ya, minimal muslim. Berarti kita harus berdoanya dalam keadaan muhsin ya, Pak. Mukmin. Mukmin. Oh, iya. Dalam keadaan mukmin ya. Nah, ini penyempurnaan di bumi lain itu maksudnya apa, di karantina, Pak? Ya sama kayak Ibu punya siswa mau naik kelasnya bersyarat, Bu. Ya. Itu dia tinggalnya di mana? Ya. Ada siswa naik kelas tapi naiknya bersyarat. Syaratnya apa? Ya harus remedial. Nah, remedialnya di mana?
Kantor. Bumi lain. Di kantor guru, Pak, biasanya. Di kantor iya, guru, iya. nggak di kelas lagi, di Ya, tempat betul. lain, Bu. Di kantor guru bisa, di kantor BK bisa, di rumah juga bisa. Nanti dia setor tuh gitu. Nah, selama dia belum setor ya belum bisa naik Oh iya. di Ya, bumi yang selama belum memperbaiki bumi lain diri tuh ya. bukan di kelas yang serupa kan kelasnya udah bubar. Orang udah naik kelas Oh, gitu. Ya jangan dibayangin nanti juga dialamin kalau matinya muslim, Bu. iya, iya, Hmm. iya. Oh, Iya, ya, terima gitu. kasih Pak Ip. Oke, Oh, yuk tadi satu lagi, lain. Bu. Bu siapa tadi, Bu, yang mau nanya tadi? Ini Ya, Pak, berarti. Silakan. yang saya tanyakan pengertian basar di surat 18 ayat Halo, 110, ya, Mengenai basar, pengertian Pak Ustadz. basar di nggak ada Quran suara surat ke sini. 18 ayat 10 dan basar di Quran surat 38 ayat 71. Bedanya apa? Menanyakan mengenai basar di surat berapa tadi, Bu Eti? 18 110 18.110 dengan dan surat 38 ayat 71. 3871. Iya. Bedanya basar yang di dua ayat itu, Pak Ustadz. Iya. Oh, iya. Coba lihat ayatnya ya. Tiga delapan tujuh satu. 1. Idh qala rabbuka, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Lil malaikati kepada malaikat. Ini sesungguhnya aku kholikun. Kholikun yang Basar. menciptakan, bukan akan, Bu. Kalau akan kan kholako. Kholik itu pencipta. Sesungguhnya aku pencipta. Aku yang menciptakan basyaron min tin. Tin itu artinya bungkus, Bu. Bungkus. Seperti gini, misalnya ibu mau kirim paket. Ya, paketnya buligir apa bulucun, Bu? Dibungkus. Nah, supaya apa? Rapi, tidak kelihatan, tidak rusak. Nah, dan barang dalam tidak rusak. Nah, tin itu seperti itu, Bu. Bungkus yang merawat, yang menjaga, yang memelihara, supaya yang di dalamnya terjaga. Nah, supaya barang yang di dalamnya terjaga, bungkusnya harus bagus nggak? Harus bagus. Nah, gitu. Kalau barangnya penting lah, Bu. Jadi jiwa-jiwa yang dalamnya penting, jiwa-jiwa yang bersih, pasti diberikan bungkus yang bagus. Bagus. Makanya Basharon itu adalah manusia yang sempurna, baik fisik maupun mentalnya. Ya, baik raga maupun integritas, ilmu, dan imannya di dalam. Makanya isinya wahyu tadi. Karena isinya wahyu pasti dijaga, bungkusnya pasti bagus. Gitu. Tin itu pembungkusnya gitu. Tin kan seperti ya bungkus. Kalau Apollo itu kalau astronot itu Apollo-nya gitu, supaya dia bisa sampai ke angkasa gitu. Dibungkus gitu. Orang terbang naik pesawat. Nah, pesawat itu tinnya gitu, bungkusnya gitu. Iya, iya, iya. Bagaimana dengan pernyataan malaikat yang mengatakan mengapa yang di Al-Baqarah 30 ya Pak Ustaz. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan gitu. Nah, ya karena jadi sebelum dia jadi basar sifatnya binatang. Sebelum dia basar kan insan. Sebelum insan dia anas. Sebelum anas dia an'am. An'am itu kan artinya manusia yang bersifat kebinatangan atau neandertal. Atau manusia purba. Manusia purba itu hidupnya apa, Bu? Kalau nggak merusak, membunuh. Betul nggak? Iya, iya. Ya, kalau nggak merusak, membunuh. Kayak kanibal gitu kan? Nah, sekarang ada nggak orang-orang yang masih begitu? Ada. Oh, banyak. Ngerusaknya bukan ngerusak nebang satu pohon lagi, sehutan habis.
Yang dibunuh, yang mati, udah ribuan. Tapi dia biasa aja tuh, nggak merasa bersalah. Iya. Nah itu posisinya an'am. Makanya matinya pasti gagal. Masuknya ashabus simal namanya. Jadi basar di sini bukan jenis manusia binatang berarti ya? Bukan, basar mah sudah sempurna. Pernah tadi diterangkan. Udah Oh, diterangin tadi. Makanya ada iya, iya. manusia levelnya an'am, binatang ternak. Sifatnya, Hmm, karakternya seperti binatang. Atau iya. manusia purba atau Neandertal gitu. Mhm. Kalau nggak merusak, membunuh, menumpahkan darah. Makanya Allah bilang, enggak, yang jadi khalifah bukan itu, tapi ini adalah orang yang sudah disempurnakan. Makanya harus basaron tadi derajatnya, khalifah namanya. Hmm, iya, iya. Gitu. Halo? Iya, selama ini pengertian saya bahwa manusia pertama adalah manusia basar yang sekelas binatang yang hanya bertengkar, bereproduksi gitu. Tapi ternyata di surat 38 ayat 71 itu punya arti lain ya. Iya, basar tuh dikasih tin, dikasih bungkus yang bagus supaya di Mhm. dalamnya tidak rusak gitu. Jiwanya kan tetap terpelihara gitu. Jadi basarnya itu yang dikasih dikasih bungkus, tinnya itu ngasih bungkus. Iya. Boleh diulang Pak pengertian ayat 3871-nya? Maaf ya Pak Ustadz. Pengertian utuhnya gitu, 3871. Iya, ingatlah ketika Tuhanmu berkata. Mhm. Yang berkata siapa? Allah. Bukan, Rob. Oh, Rob, iya Rob ya, itu Rob. hukum sebab akibat. Hmm. Ya, ingatlah ketika hukum alam, hukum sebab akibat bersabda, Mhm. berkata kepada para malaikat, semua unsur molekul di alam semesta. Ya. Ya, ada malaikat munzalin, ada malaikat musawimin, ada malaikat murdifin. Mhm. Musawimin adalah molekul yang bersifat bion. Mhm. Munzalin. Musawimin adalah malaikat yang bersifat molekul ion. Dan Mhm. murdifin malaikat yang bersifat molekul super bion. Mhm. Ion 5.000, bion 3.000, super bion 1.000, jumlahnya 9.000. Nah, dari unsur-unsur molekul itulah kemudian mereka berintegrasi, bercampur jadi tubuh biologis, Bu. Nah, ada Ya. unsur yang tidak mau bergabung, tidak mau bercampur, namanya iblis. Mhm. Ya, nah, Rob tadi berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan, sesungguhnya aku telah menciptakan, bukan akan. Sesungguhnya Telah. aku pencipta manusia basyaron min tin. Tin itu adalah bungkus. Nah, bungkusnya itu diciptakan dari unsur apa? Unsur malaikat. Tapi malaikat yang sudah mateng. Hmm. Gitu, malaikat yang sudah mateng. Ya tubuh tubuh fisiknya juga sehat dan kuat gitu. Kan ada tubuh Mhm. fisik yang lemah kan? Ya. Nah, Basaron itu tubuh fisiknya sehat, kuat gitu. Karena dia harus membawa misi wahyu di dalam dirinya, Bu. Ya kalau dia lemah, nggak bisa tuh membawa misi Tuhan kemana-mana. Hmm. Gitu. Presiden kalau kemana-mana jalan kaki apa ngesot, Bu? Jalan kaki. Hah? Hmm. Presiden kemana-mana Presiden pakai kalau kendaraan kemana-mana menjalankan tugas, ngesot apa jalan kaki? jalan kaki. Presiden mana yang jalan kaki? Emang mau? Jarak dekat, jarak dekat. Jarak dekat juga pasti ada pengaman.
Ada pengaman ya. Iya, Pak karena Ustadz dia berarti, penting. ya, Nah, orang-orang yang berarti di dalam itu, dirinya ada wahyu, ada Quran, Bu, kemana-mana pasti dijaga ketat. hmm, Itu makanya dikasih tin tadi, dikasih penjagaan. Fisiknya pun harus sehat gitu. ya. Berarti tarjamah akan dengan tarjamah itu yang membuat menjadi salah pengertian ya. Iya, kholik itu kan pencipta, sudah. Kalau akan kan ini kata kerja lampau, Nah, itu bukan Belum. kata kerja Belum. belum. Nah, di situ terpelesetnya. Jadi antara akan dan Ini kholik, aku ini pencipta gitu. Kalau pencipta kan udah menciptakannya. iya, iya akan dan sudah ini yang menjadi pengertian yang Mm-mm. akan menyebabkan Iya, pengertian yang berbeda gitu. iya betul. Jauh-jauh sekali antara akan dan sudah itu. Iya. Iya. Ya Terima makanya kasih Pak Ustadz. jangan kaku, fokus ke terjemahan, Bu. Iya, Kalau iya, nggak iya. logik, mesti ditanyain. Iya, 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 iya. Gitu. Makasih ya, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah selalu tercerahkan. Iya, Caang sih ada lampunya di rumah jadi terang ya. Terang. Ya, masih ada 2 menit lagi. Masih ada, monggo tuh masih dikasih waktu sama Pak Ustadz yang masih mau menanyakan dari materi yang ada. Berarti tadi Pak Ustadz hari ini part pertama sampai yang Ashabul Shimal tadi Pak yang 6. Terakhir sampai situ Pak Ustadz ya. Iya, nanti kita lanjut perjalanan jiwa pasca kematian. Pasca kematian. Oke. Nah, ini jiwa kemana nanti? Itu kan dari awal penciptaan tuh prosesnya gitu Ya. di dunia segala macam. Ya, ya, ya. Siap. Monggo, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan akhiri malam ini. Terima kasih Pak Ustadz dalam penjelasannya di bagian pertama dari perjalanan jiwa dari awal sampai tadi ke Ashabul Shimal yang akan dilanjutkan di Insya Allah di tahun depan, Tahun ya depan. setahun lagi, setahun Iya. lagi berarti tahun 2026 di minggu kedua adalah part kedua yaitu mengenai pasca kematian, Eh, perjalanan jiwa pasca kematian. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah join malam ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.